Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi untuk para KPM PKH maupun BPNT dimanapun kalian berada. Nah, setidaknya ada 3 informasi penting ya yang akan saya bahas kali ini, yaitu terkait pencairan bantuan BPNT tahap yang ketiga. Kemudian yang kedua terkait bantuan PKH tahap yang ketiga, dan yang ketiga adalah terkait bantuan beras tahap yang ketiga. Nah, kira-kira ada informasi apa ya ketiga bantuan tersebut? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, yang pertama di sini saya akan memberikan informasi terkait bantuan BPNT tahap yang ketiga untuk alokasi bulan Mei dan bulan Juni yang lewat kartu KKS merah putih, baik Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Bank BSI. Nah, jadi perlu diketahui untuk para KPM BPNT dimanapun kalian berada yang sedang menunggu pencairan BPNT tahap ketiga, bahwasannya saat ini data pada aplikasi 6NG sudah berubah ya teman-teman periodenya, yaitu menjadi bulan Mei dan Juni. Nah, itu artinya sudah memasuki tahap proses di Kemensos. Nah, jadi sekali lagi untuk bantuan BPNT di aplikasi 6NG sudah mulai muncul ya, yaitu periode menjadi Mei dan Juni yang tadinya Maret April. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Mei Juni. Nah, itu artinya tidak lama lagi kemungkinan untuk bantuan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni segera dicairkan ya teman-teman. Nah, kita berdoa saja semoga lancar dan tidak ada hambatan apapun ya teman-teman, sehingga BPNT untuk tahap ketiga ini bisa segera cair di minggu ini ya teman-teman, atau minggu depan. Nah, kemudian informasi yang kedua terkait bantuan PKH tahap yang ketiga. Nah, jadi untuk para KPM BPNT maupun PKH yang sedang menunggu pencairan PKH tahap yang ketiga di tahun 2023 ini, perlu diketahui ya bahwasannya untuk pencairan PKH tahap ketiga tidak ada istilah dipercepat ataupun kata terlambat. Nah, karena sesuai jadwal dari Kemensos yang telah ditentukan, waktu pencairan PKH tahap ketiga itu masih sama ya seperti tahun sebelumnya, yaitu untuk PKH tahap ketiga meliputi bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, ketiga bulan itu adalah waktunya pencairan PKH tahap yang ketiga. Jadi jika tidak ada pencairan di bulan Juli, bisa saja di bulan Agustus atau di bulan September. Nah, kita tunggu saja nanti ya teman-teman, karena semua kewenangan ada di Kemensos. Nah, kita berdoa saja semoga di tahap yang ketiga nanti masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH tahap yang ketiga ya teman-teman di tahun 2023 ini. Nah, untuk tanggalnya itu sendiri kita tidak bisa menentukan ya teman-teman, karena setiap daerah itu bisa berbeda-beda jadwal. Nah, mengingat untuk pencairan PKH dan BPNT itu sistemnya secara bertahap, jadi tidak serentak ya teman-teman, setiap daerah bisa berbeda-beda. Nah, kemudian informasi yang ketiga terkait bantuan beras tahap yang ketiga. Nah, untuk para KPM PKH maupun BPNT, sekarang untuk proses pencairan beras 10 kg tahap ketiga masih terus berlangsung ya teman-teman. Nah, jadi ditunggu saja ya teman-teman sampai akhir bulan Juni ini. Nah, karena untuk jadwal pencairan bansos beras tahap ketiga itu tergantung kesiapan pihak pos maupun bulog di daerah masing-masing ya. Nah, jadi setiap daerah juga bisa berbeda-beda jadwal untuk pencairan beras 10 kg ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman ketiga informasi penting tersebut. Yang pertama adalah untuk bantuan BPNT tahap ketiga untuk alokasi bulan Mei dan Juni yang lewat kartu KKS merah putih, di aplikasi 6NG sudah muncul periode Mei Juni.
Nah, kemudian untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga, jadwalnya itu adalah mulai bulan Juli, Agustus, sampai September. Nah, ketiga bulan itu adalah pencairan PKH tahap yang ketiga. Nah, kemudian untuk bantuan beras 10 kg tahap yang ketiga, sampai hari ini pencairannya masih terus berlangsung ya. Nah, jadi ditunggu saja surat undangan dari kantor pos daerahnya masing-masing. Bu, kalau ada masyarakat Pasuruan yang kurang mampu dan dia belum dapat bantuan, Bu, dari pemerintah, silakan. apa yang bisa dilakukan oleh keluarga tersebut, Bu? Bisa, sebetulnya kami punya situs usul sanggah Kemensos. Tapi data yang masuk itu tetap kita kembalikan ke daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 itu tentang fakir miskin, itu daerah lah yang mengusulkan. Jadi kami menerima, kami minta daerah cek, kita beri batasan waktu. Kalau selama 2 minggu tidak ada inputan balik, maka kita anggap data itu benar gitu. Jadi juga bisa menyanggah. Kalau misalkan ada keluarga yang mampu, dia dapat, bisa disanggah. Tapi saya punya potret rumahnya. Kami sudah punya potret rumahnya. Jadi kalau itulah ada memang yang disanggah, tapi ternyata dia memang kondisinya sebetulnya masih, kalau lihat rumahnya ya, lihat rumahnya, terus kami ada data. Jadi misalkan listriknya 450 watt itu ada. Kalau memang itu ya kita nggak berani mengeluarkan karena masih miskin kondisinya. Berarti lapor ke misalkan ke kepala desa atau itu bisa boleh, juga? Boleh. Memang sebenarnya usulan dari situ itu, dan saya updatingnya tuh tiap bulan. Updatingnya tuh tiap bulan. Jadi kalau hari ini belum masuk bulan ini, maka dia bisa masuk bulan berikutnya asal tidak lebih dari minggu ketiga, karena kita tutup minggu ketiga dari daerah. Setelah itu kita proses, karena saya butuh untuk pencairan bulan depan. Saya tutup, jadi SK-nya saya tutup di akhir minggu ketiga. Setelah itu untuk kita siapkan minggu selanjutnya. Ada yang meninggal, kita nggak bisa. Saat ini saya tanda tangan, 1 jam berapa menit lagi ada yang meninggal. Memang tidak bisa seperti ini, sangat dinamis data kami. Makanya kenapa dulu 6 bulan sekali peninjauan, sekarang saya buat sebulan sekali. Nah, itulah ketiga informasi penting ya untuk para KPM PKH maupun BPNT yang sedang menunggu pencairan bantuan tahap yang ketiga. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.